warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Smayani. Di sini saya akan praktek yoga untuk mengatasi ketidaknyamanan menstruasi atau sering disebut dengan dysmenorrhea. Ketidaknyamanan ini berupa kram pada perut, kemudian bisa terjadi mual, pusing, kemudian ini tuh disebabkan karena kontraksi rahim untuk meluruhkan dinding rahim pada saat menstruasi. Sebenarnya hal ini adalah hal yang normal. Dysmenorrhea ini hal normal yang sering terjadi pada wanita menstruasi. Namun ada yang mengalami gejala berlebihan, seperti yang saya bilang tadi, kram pada perut, mual, kemudian pusing. Nah, sekarang saya akan praktekkan yoga untuk mengatasi atau mengurangi hal tersebut. Sebelumnya, di sini sebelum kita memulainya itu, kita pertama itu harus menyiapkan matras atau alas yang tidak licin. Kemudian kita siapkan bantal guling, kemudian bantal kepala, atau kalau tidak ada bantal guling kita bisa menggunakan selimut yang digulung seperti ini. Baik, di sini kita lanjut ke gerakan yang pertama. Mulai bersila biasa atau bersila satu kaki ditumpangkan di atas kaki lainnya, Ardha Padmasana. Kita akan tegakkan punggung dengan kita rasakan dadanya dorong ke depan, tarik bahunya ke atas dan diputar ke arah belakang. Lalu ayun tulang ekornya sedikit masuk ke dalam agar pinggangnya terasa netral, dan dagu dorong sedikit ke belakang agar lehernya sejajar dengan tulang punggung lainnya. Sekarang kita akan kembali pejamkan mata. Kita letakkan kedua tangan pada perut bagian bawah. Kita akan kembali lakukan pernafasan Sitkari atau pernafasan berdesis. Gigi atas dan bawah kita tempelkan, lidah tempelkan di pertemuan di antara gigi. Tarik nafas mendesis. Tutup sejenak. Fokus. Dan buang nafas. Keluarkan nafas dari hidung. Uraikan ketegangan. 2 kali lagi, tarik nafas. Tutup. Tahan nafas. Fokus. Buang perlahan-lahan, keluarkan nafas dari hidung. Sekali lagi, tarik nafas. Tutup. Dan pelan-pelan lepaskan, uraikan ketegangan lewat keluarnya nafas. Kita sekarang akan membuka mata. Sekarang kita akan tempelkan telapak kaki di depan dalam posisi butterfly. Ya, kita berikan jarak di antara tumit sama tulang kemaluan, tulang ekor, jangan terlalu dekat. Kita letakkan tangannya pada lutut, dan sekarang pelan-pelan kita akan membuat putaran besar. Kita putar ke depan dan kita putar ke belakang. Berputar pelan-pelan, dan kita akan stop sejenak di lutut sisi yang kiri. Nafas arahkan pada perut sisi yang kiri. Pelan-pelan kita ayun ke sisi yang kanan dan arahkan nafas pada perut sisi yang kanan. Putar ke belakang. Satu putaran lagi. Dengan melakukan putaran ini memberikan pijatan ringan ke kedua sisi dari rahim. Sekarang kita akan putar arah. Buat lingkaran yang besar.
semakin condong ke depan, semakin condong ke arah lutut, maka semakin bagian perut bawah pada rahim semakin terpijat. Yang diharapkan pada saat ia terpijat, maka ia bisa menjadi semakin rileks. Sekali lagi. Cukup. Sekarang kita rapatkan lutut dan kita akan duduk di atas tumit. Kita akan meletakkan bantal guling di antara kedua paha, atau kita bisa meletakkan selimut yang telah digulung dan kita letakkan bantal di depannya. Pelan-pelan kita akan turunkan perut bagian bawah, turunkan dada dan kepala, turunkan pada bantal. Di sini silakan pejamkan mata. Dan dalam posisi ini silakan kembali lakukan pernafasan sit kare. Arahkan pada bagian yang terentang, pada bagian yang tengah merasa kram, pada perut bagian bawah. Tarik nafas mendesis. Tutup sejenak, tahan, dan buang nafas. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Kegiatan ini bisa Anda lakukan sendirian selama 5 menit bila diperlukan. Setelahnya silakan kita pinggirkan perlengkapan kita dan bergerak menuju posisi merangkak. Letakkan pergelangan tangan di bawah bahu, buka jari tangannya dan letakkan lutut di bawah pinggul. Kita akan melakukan stretching pada perut bagian bawah, stretching dan contracting dalam posisi cow dan cat. Ayun tulang ekornya ke atas, dorong dadanya ke depan, bahunya diputar ke belakang, panjangkan leher, lihat ke atas. Nafas arahkan pada perut bagian bawah, sehingga perut bagian bawah menjadi lebih merentang saat menarik nafas dan menjadi melentur saat membuang nafas. Dan sekarang ayun tulang ekornya masuk ke dalam, kita bungkukan punggung. Bungkukan, tarik dagunya ke dada, lihat ke arah pusat. Nafas juga diarahkan pada perut bagian bawah. Kali ini perut bagian bawah akan terpijat saat membuang nafas. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Stretch pada perut bawah. Dan buang nafas, membungkuk. Kontraksi pada perut bawah. Dan perlahan kembali dalam posisi merangkak. Sekarang kita akan duduk di atas lutut. Kita akan angkat pinggulnya, dorong pinggul ke depan. Kita berikan lagi stretch pada perut bagian bawah. Angkat dada, lihat ke atas. Dan pelan-pelan kita akan turunkan pinggul, kembali duduk. Dan kita rentang tangannya ke depan, tundukkan keningnya dalam posisi child pose. Sekarang kita akan bergerak ke depan, kaki yang kanan di depan, kaki yang kiri di belakang.
Perhatikan bahwa kaki yang di depan berbaris rapih dengan kedua tangan, dan kaki yang belakang akan kita rentangkan. Kita luruskan. Lutut yang di depan sejajar dengan tumit di bawahnya. Kaki yang di belakang full stretch. Perlahan angkat tubuhnya, pegang pinggulnya. Kita akan kembali stretch perut bagian bawah. Pastikan kita memberi stretch yang cukup pada perut bawah. Inti dari stretch dan contracting adalah memberikan stimulasi pada otot perut bagian bawah, sehingga bagian itu menjadi rileks. Buang nafas. Sekarang kita akan tekuk lutut yang bagian depan. Kedua tangan letakkan di kedua sisi lutut. Dan perlahan angkat dada. Bernafas. Arahkan pada perut bagian bawah. Perlahan kita akan turunkan dada ke atas lutut. Dan biarkan tangan dilangkahkan ke depan. Tundukkan kepala. Arahkan nafas pada perut. Biarkan nafas memijat perut. Perlahan luruskan tubuh dalam posisi plank. Lalu turunkan lutut, dada, dan dagu. Lalu perlahan luncurkan ke depan dan putar bahu ke belakang. Sikunya sedikit ditekuk. Berikan lagi stretch pada perut bagian bawah. Dan pelan-pelan kembali duduk di atas tumit dalam posisi child pose. Sekarang perlahan-lahan kita kembali duduk. Dan kita akan lakukan dengan sisi lainnya. Bergerak ke depan, kaki yang kiri sekarang yang ada di depan. Kaki berbaris sejajar dengan tangan, lutut sejajar dengan tumit, dan kaki yang di belakang direntang sejauh mungkin. Kita kembali angkat tubuh, kita dorong pinggul ke depan, berikan stretch pada perut bawah. Nafas arahkan ke perut bawah. Anda bisa melakukan teknik pernafasan Siddhkari bila diinginkan. Tarik nafas, mendesis. Dan buang nafas, keluarkan dari hidung. Pelan-pelan turunkan tangan dan tekuk lututnya. Tangan letakkan sejajar dengan kaki dan kembali angkat tubuh, berikan stretch pada perut, tarik nafas. Bernafas perlahan di sini, dengan nafas yang biasa atau dengan nafas Siddhkari. Tarik nafas. Buang. Dan pelan-pelan turunkan perut. Perut akan menekan lembut ke arah paha. Tangannya rentang ke depan. Tundukkan kening. Dengan memberikan stretching dan contracting yang ringan pada bagian yang menahan ketegangan, diharapkan akan merilekskan bagian tersebut. Dan pada saat bagian tersebut menjadi lebih rileks, maka ketegangannya, ketidaknyamanannya pun berangsur-angsur akan terurai. Sekarang perlahan kita akan angkat tubuh, letakkan kembali tangan di kedua sisi lutut, jejakkan jari kaki yang di belakang, ayun tulang ekornya ke atas, turunkan tumitnya dalam posisi downward facing dog. Tahan sejenak di sini, rilekskan perut. Luruskan tubuh dalam posisi papan, plank, palakasana. Turunkan lutut, dada,
dagu, luncurkan, tarik nafas, tekan punggung kakinya ke alas, nafas arahkan pada perut, dan pelan-pelan kembali duduk di atas tumit. Tundukkan kening, arahkan nafas kembali pada perut, nafas tipis, nafas halus, nafas yang melembutkan. Sekarang kita akan kembali duduk. Kita akan luruskan kaki ke depan dan kita akan merenggangkan kedua kaki melebar. Ya, kita akan renggangkan kaki semampunya. Bila Anda bisa melebarkan lebih lebar lagi, silahkan. Sekarang kita akan letakkan tangan kita di depan. Kita boleh letakkan bantalnya di depan atau selimutnya. Dorong dadanya ke depan, tarik nafas. Dan sekarang pelan-pelan Anda akan langkahkan tangan ke depan sampai tubuhnya merunduk ke depan dan kemudian istirahatkan kening pada bantal atau miringkan kepalanya. Di sini Anda bisa kembali melakukan teknik pernafasan Siddhkari. Arahkan pada bagian perut yang terentang. Tarik nafas. Buang dari hidung. Tarik nafas. Anda boleh menambahkan tahan nafas. Saat Anda menahan nafas, Anda akan fokus pada bagian yang menahan ketegangan. Dan kemudian saat membuang nafas, Anda bayangkan bagian yang tegang itu akan melembut. Dorong dadanya ke depan. Pelan-pelan kita kembali duduk. Ya, kalau dengan kedua kaki diluruskan ini tidak nyaman, Anda boleh lakukan dengan satu kaki, ya, bergantian. Jadi menekuk ke depan, tahan selama beberapa saat, dan kemudian lakukan dengan sisi yang lainnya. Ya, kita coba. Tarik nafas dan buang nafas. Miringkan kepala ke sisi lainnya. Tarik nafas. Tahan. Buang nafas. Tarik nafas. Tahan. Buang nafas. Pelan-pelan kembali angkat tubuhnya. Kita minggirkan bantalnya, luruskan kaki. Sekarang kita akan berbaring. Kita lakukan posisi asana sambil berbaring. Dalam posisi ini, sekarang kita akan tekuk lutut yang kanan, peluk ke arah tulang kering, dan kita akan pijat paha ke arah perut sisi yang kanan. Bila Anda tengah merasa kram, di sini sudah cukup. Bila memungkinkan, kepalanya boleh diangkat sehingga pijatannya ke arah perut bagian bawah kanan ini lebih terasa. Nafas arahkan pada perut. Saat membuang nafas, tarik pusarnya masuk untuk memberikan pijatan pada perut bawah sisi yang kanan. Iya, pelan-pelan. Tarik nafas, turunkan kepala. Luruskan kaki. Sisi lainnya kita akan tekuk lutut yang kiri,
Tarik nafas, buang nafas. Boleh tahan di sini saja atau angkat kepalanya. Tarik nafas, perutnya mengembang, menekan ke arah paha. Buang nafas, perutnya masuk dan rasakan pahanya lebih terbenam, memijat ke arah perut sisi yang kiri. Dan pelan-pelan turunkan. Jalin jari tangan di belakang kepala seperti bantal. Sekarang kita akan turunkan kedua lutut ke sisi yang kanan dan biarkan kepala menengok ke arah siku yang kiri, memberikan puntiran pada tulang punggung, akan melepaskan ketegangan pada bagian punggung dan juga punggung bagian bawah yang sejajar dengan perut bagian bawah yang turut menahan ketegangan. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sisi lainnya. Tarik nafas. Buang nafas, turunkan ke sisi yang kiri. Kepalanya ke sisi yang kanan. Dalam posisi ini Anda akan merasa lebih nyaman kalau Anda memejamkan mata, karena dengan memejamkan mata Anda akan lebih waspada dengan situasi di dalam diri Anda. Sekarang perlahan-lahan kembali tekuk lutut. Ya, kita boleh ambil bantalnya yang akan kita selipkan di bawah bokong. Tangan tetap di belakang kepala sebagai bantal, dan kemudian kaki diluruskan ke atas. Anda boleh memejamkan mata. Dengan meluruskan kaki ke atas, ini akan melancarkan sirkulasi darah dari area kaki yang akan mengalir lancar, lembut ke arah pinggul, sehingga sirkulasi darah pada pinggul pun menjadi lebih lancar. Lakukan beberapa saat hingga kaki terasa hangat, pinggul terasa hangat, perut bawah terasa hangat. Dan sekarang perlahan Anda akan tekuk lutut. Kita akan menarik jari-jari kaki sedekat mungkin ke arah perut, sehingga daerah pinggul akan semakin merentang. Ini akan memberikan stretch pada pinggul yang nanti sesaat setelah dilepaskan akan mengalirkan aliran hangat dari darah dengan oksigen, dengan nutrisi ke area pinggul yang akan menyehatkan organ reproduksi Anda. Pelan-pelan lepaskan. Rapatkan lutut, peluk, rasakan hangat pada pinggul, dan pelan-pelan luruskan kakinya. Sekarang kita akan melakukan posisi istirahat terakhir yang dimodifikasi. Kita akan siapkan bantal gulingnya atau selimut yang telah digulung. Tekuk lutut, letakkan guling di bawah paha dan buka lututnya keluar sehingga pinggulnya terbuka, telapak kakinya tempelkan, dan perlahan turunkan. Kepala beristirahat ke atas bantalnya. Tangan boleh diletakkan di samping atau tangan boleh diletakkan di atas perut bagian bawah.
Yang perlu Anda pahami adalah tangan Anda akan memancarkan energi yang akan menambah kenyamanan dan meredakan ketegangan pada kram di perut bawah. Pejamkan mata dan biarkan tubuh beristirahat lebih nyaman. Dalam posisi ini, Anda dapat melakukan teknik pernafasan biasa saja atau teknik pernafasan Sitkari, mendesis sambil menarik nafas. Tutup sejenak, tahan, dan buang nafas, uraikan ketegangan. Rasakan perut akan mengembang dan melembut bersama dengan nafas. Dan Anda dapat merasakan pancaran hangat dari kedua telapak tangan yang memberikan kenyamanan pada perut bagian bawah. Tidak ada batasan waktu untuk melakukan postur-postur restoratif. Anda dapat melakukannya selama yang Anda inginkan. Dan bila telah selesai, silakan lepaskan kedua tangan dan rapatkan kembali lutut. Tekuk lututnya ke arah dada. Peluk ke arah lutut. Tekan lembut pahanya ke arah perut. Dan ringan ayun ke kiri dan ke kanan. Ayun ke kiri dan ke kanan. Dan perlahan silakan berbalik miring ke sisi kanan. Dan perlahan-lahan angkat tubuh kembali untuk duduk. Sekian gerakan dari saya, semoga bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri pada menstruasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.